Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 IBG. Saya Mesya Pratiwi. Saya Nabila Putri Lestari. Saya Lutu Astiayu. Saya Muhammad Farhan Suwardi. Saya Nabila Setia. Di sini kami akan membahas materi tentang dasar-dasar anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Pengertian fisiologi tubuh manusia. Fisiologi tubuh manusia adalah suatu proses dari berbagai elemen dalam tubuh manusia yang berfungsi dan berintegrasi sehingga membentuk sebuah mekanisme tubuh untuk alasan atau tujuan tertentu. Keterkaitan antara ilmu anatomi dan fisiologi. Ilmu ini sangat berkaitan dengan ilmu fisiologi dan tidak dapat dipisahkan. Mekanisme fisiologi dapat dilakukan dengan desain, struktur, dan hubungan antara berbagai bagian tubuh yang bertugas melaksanakan tugas tersebut. Materi yang ketiga adalah level organisasi dalam tubuh manusia. Level yang pertama ada level kimia. Pada level kimia ini terdiri dari atom dan molekul. Adapun molekul yang telah ditemukan di dalam tubuh manusia yaitu deoksiribonukleik asam atau yang biasa disebut dengan DNA, yaitu materi genetik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Selanjutnya ada level yang kedua yaitu level seluler. Level seluler atau yang sering kita sebut sel yaitu unit terkecil dalam tubuh manusia. Contohnya seperti sel otot, sel saraf, dan sel darah. Level yang ketiga ada level jaringan. Level jaringan adalah kelompok sel dan material di sekitarnya yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya seperti jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Level yang keempat adalah level organ. Pada level organ ini terdiri dari berbagai jenis jaringan yang bergabung bersama untuk membentuk struktur tubuh. Contohnya seperti lambung, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Untuk level yang kelima ada level sistem organ, yaitu setiap individu manusia terdiri dari berbagai jenis sistem organ yang secara dinamis dan berkesinambungan menjaga agar dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem reproduksi, dan sistem lainnya. Materi yang keempat adalah berbagai sistem organ dalam tubuh manusia, yaitu 1. Sistem otot dan rangka. Yang kedua, sistem jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, sistem pernapasan. Yang keempat, sistem urinaria. Dan yang kelima adalah sistem reproduksi. Proses kehidupan manusia sebagai makhluk hidup. Semua organisme hidup memiliki karakteristik yang mengaturnya. Di sini ada 6 proses penting dalam kehidupan manusia. 1. Ada metabolisme, responsif, bergerak, tumbuh, berkembang, dan reproduksi. 1. Metabolisme. Metabolisme merupakan lingkungan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh manusia. 2. Responsif. Responsif merupakan kemampuan tubuh dalam mendeteksi serta merespon perubahan yang terjadi pada lingkungan. 3. Bergerak. Sudah terjadi secara alami bahwa setiap makhluk hidup yang hidup itu bergerak. Gerakan makhluk hidup meliputi gerak seluruh tubuh, individu organ, sel tunggal, dan median. 4. Tumbuh. Pertumbuhan pada manusia merupakan bertambahnya ukuran tubuh. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan dalam ukuran sel yang ada, jumlah sel, atau jumlah materi yang di sekitar sel. 5. Berkembang. Salah satu ciri makhluk hidup ialah berkembang, yakni proses ini merupakan adanya penambahan fungsi pada tubuh manusia. Sebagai contoh, manusia akan mengalami peningkatan fungsi motorik seiring meningkatnya usia, seperti merangkak, berjalan, lalu akhirnya mampu berdiri. 6. Bereproduksi. Ciri lain dari makhluk hidup adalah bereproduksi, yang dapat dilihat dari pembentukan sel-sel baru, perbaikan, serta penggantian jaringan tubuh yang rusak dan juga menghasilkan individu yang baru. Istilah dan posisi anatomi. Posisi anatomi merupakan posisi pada saat subjek berdiri tegak, kepala serta mata menghadap ke depan. Tungkai bagian dasar sejajar, kaki rata di lantai dan mengarah ke depan, serta anggota badan bagian atas terletak di samping telapak tangan yang menghadap ke depan. 1. Ada bidang median, bidang frontal, dan bidang transveral. 1. Ada bidang median.
Bidang ini akan membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. 2. Ada bidang frontal. Bidang frontal membagi dua tubuh menjadi bagian depan dan belakang atau anterior dan posterior. Bidang transveral merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu superior dan bagian bawah itu adalah inferior. Istilah anatomi. Yang pertama ada anterior, yaitu bagian depan, posterior bagian belakang, superior bagian atas, inferior bagian bawah, medial bagian tengah atau lebih dekat dengan bidang medial. Lateral bagian samping, ipsilateral terletak di sisi yang sama, kontralateral terletak di sisi yang berlawanan, dextral bagian kanan, sinistra bagian kiri, ventral bagian depan ruas tulang belakang, dorsal bagian belakang ruas tulang belakang, proksimal lebih dekat dengan pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh, dista ujung atau menjauhi batang tubuh, interna bagian dalam, eksterna bagian luar, parietal lapisan luar, superficial dangkal atau lebih dekat permukaan, horizontal bagian datar, transversal potongan melintang, perifer pinggir atau tepi, visceral lapisan dalam, profunda dalam atau lebih jauh dari permukaan, vertika bagian tegak, longitudinal potongan memanjang, sentral bagian tengah, ascendent bagian naik, descendent bagian turun, kranial bagian kepala, caudal bagian ekor, palmar ke arah palmaris manus, anggota gerak atas, plantar ke arah plantar pedis, anggota gerak bawah, ulna ke arah ulna, tulang hasta, radial ke arah radius, tulang pengumpil, tibia ke arah tibia, tulang kering, fibula ke arah fibula, tulang betis. Selanjutnya penjelasan arah-arah gerakan anatomi. Yang pertama fleksio, yaitu gerakan membengkokkan atau melipat sendi. Yang kedua ekstensio, yaitu gerakan meluruskan kembali. Yang ketiga adduksio, yaitu gerakan mendekati badan. Yang keempat abduksio, yaitu gerakan menjauhi badan. Yang kelima rotasio, yaitu gerakan memutar sendi. Yang keenam sirkumdaksio, yaitu gerakan sirkuler atau pergerakan gabungan fleksi, ekstensi, adduksi, dan abduksi. Yang ketujuh elevasi, yaitu gerakan mengangkat. Yang kedelapan depresi, yaitu gerakan menurunkan. Contohnya gerakan membuka mulut atau elevasi dan menutupnya yaitu depresi. Yang kesembilan inversi, yaitu gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Yang ke-10 eversi, yaitu gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Yang ke-11 yaitu supinasi atau gerakan menengadahkan tangan. Yang ke-12 pronasi, yaitu gerakan menelungkupkan tangan. Yang ke-13 endorotasi, yaitu gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Yang ke-14 eksorotasi, yaitu gerakan rotasi keluar. Yang ke-15 protusi, yaitu gerakan ke anterior, yakni gerakan mengajukan dagu. Yang ke-16 retusi, yaitu gerakan ke posterior, yakni gerakan menarik dagu ke arah posterior. Yang ke-17 protaksi, yaitu menggerakkan bahu ke depan. Yang ke-18 retaksi, yaitu gerakan menarik bahu ke arah posterior. Yang ke-19 oposisi, yaitu gerakan ujung jari tangan ke ujung jari lainnya. Dan yang terakhir ke-20 yaitu reposisi, gerakan ibu jari tangan kembali ke posisi anatomis. Baiklah, selanjutnya penjelasan istilah anatomi atau nomenklatur anatomi. Istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol. Baiklah, yang pertama ada prokektus, yaitu nama umum untuk taju atau tonjolan. Yang kedua, spina, yaitu taju yang tajam seperti duri. Yang ketiga, tuber, yaitu benjolan bulat. Yang keempat, tuberculum, yaitu benjolan bulat yang kecil. Yang kelima,
crista yaitu gerigi tepi. Yang keenam pecten yaitu bagian pinggir yang menonjol. Yang ketujuh condylus yaitu tonjolan bulat di ujung tulang. Yang kedelapan epicondylus yaitu benjolan pada condylus. Yang kesembilan cornu yaitu tanduk, dan yang terakhir linea yaitu garis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.